أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Masya Allah. Nah, pemirsa, barusan kita sudah mendengarkan Pak Ustadz membacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Nah, Pak Ustadz, surat Al-Baqarah ayat 286 ini menceritakan tentang apa nih Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi 286 ini adalah suatu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi yang pertama sadari dulu bahwa manusia itu lemah gitu ya. Manusia itu tidak berdaya. Maka kata Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kamu usahakan dulu. Ya, usahakan semampu kamu apa yang kamu bisa lakukan. Gitu ya. Sesuai dengan kesanggupan kamu. Kemudian kata Allah di sana ya, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Sehingga apa yang kamu kerjakan itu, kata Allah itu ya, itu bisa jadi yang kamu kerjakan itu mendapatkan kebaikan dari Allah, tapi juga bisa jadi mendapatkan ganjaran atau keburukan, siksa dari Allah. Maka kata Allah, dilanjutkan dalam kalimat berikutnya tadi, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ini jaminan dari Allah. Nah, Rabbana, ya Allah, ya Rabb, Tuhan kami, gitu kata Allah. La tu'akhidna in nasina wa akhtana. Kata Allah itu ngajarkan kepada kita ya. Ya Rabb, jangan engkau siksa kami. Jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau lalai. Nah ini kunci-kunci hikmah di dalam berkahnya. Maka Allah sudah memberikan jaminan sama kita juga nih, garansi. Kamu berdoa saja kepadaku, aku insya Allah terima. Karena perkataan Allah sendiri kan. Iya benar. Kalau Allah menyatakan, Allah akan mengampuni. Kalau kita lalai atau lupa gitu. Nah kurang lebih seperti itulah kalau kita ini kan ya. Iya. Pak Ustadz, kalau misalnya ngomongin materi dasar kita nih apa ya, yang tentang mengeluh nih. Betul. Ini kan pasti relevan banget sama rasa sabar dan usaha ya Pak ya. Yang karena kenapa kita mengeluh biasanya karena kita ngerasa punya tujuan tapi susah digapai atau sedang berusaha tapi kayak mentok mulu. Nah Pak, ini baiknya nih kita sebagai anak muda apalagi ya, yang mudah menyerah ini dan inginnya mengeluh saja gitu kan ya Pak. Baiknya seperti apa sih kalau ngadepin misalnya kita punya target Pak, tapi rasanya target ini tuh kayak Fata Morgana gitu, semakin dikejar semakin jauh gitu. Yang jadi permasalahan dalam diri manusia itu adalah kata-kata saya pasti berhasil. Nah ini kenapa tuh Pak? kenapa jadi masalah?
yang menentukan sukses kita itu bukan kita tapi Allah. Iya. Betul. Benar. Yang harus dipastikan oleh kita itu ikhtiarnya dulu. Ikhtiar kita keras nggak? Iya. Malah ada beberapa satu kajian ikhtiar itu bisa membawa kita kepada cita-cita. Ya, Nah, oke. karena ikhtiar kita ikhtiar kita itu satu belum begitu keras, Iya. kemungkinan kita banyak mengeluh, baru dikasih cobaan oleh Allah sudah lepas. Kadang kayak gitu makanya. soalnya. Gitu ya. Nah, ini jadi kendala di kita. Maka kesuksesan itu bukan jaminan dari satu usaha, Iya. tapi ikhtiar jadi jaminan satu usaha. Gitu. Gitu. Nah, ini yang diajarkan oleh Allah itu, makanya di sana lagi kalau nafsan yang usaha, mari kita berusaha. Iya. Benar. Jadi Allah nanti akan menempatkan sesuai dengan kadarnya usaha kita. Pasti sukses Oke. ya. Kalau manusia gini, di dalam satu perjalanan kehidupan, gagal sudah pasti ada. Oke. Gagal pasti ada. Gagal sudah pasti ada. Sudah pasti. Pasti ada. Aku nih mau nanya Gitu. nih Pak Ustadz. Misalnya nih ada seseorang yang dia itu memang sudah benar-benar berusaha ya Pak Ustadz, sudah berikhtiar. Betul. Tetapi tiba-tiba dia gagal Pak Ustadz dan dia mengeluh, tetapi mengeluhnya itu ke Allah Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Bagus. Artinya bagus itu tadi yang dianjurkan oleh Allah. Kalau kamu menemui keluh kesah, sampaikan kepadaku. Oke. Kegagalan ini sampaikan kepada Allah. Iya. Nah, nanti Allah akan memberikan jalan keluar sendiri. Oh iya. Mungkin dari kegagalan itu tiba-tiba kita dibelokkan kepada sesuatu yang lebih baik. Iya benar. Nah itu yang Iya. sering gak dipercayain sama anak muda sekarang Iya, ya. benar, Ketika benar. tujuannya itu Pak, saya tujuannya ke Iya. Cicahem gitu. Iya. Tapi tiba-tiba dia teh dibelokin ke Elang gitu kan sangat iya. jauh. Jauh Tapi dia tuh banget ngeluhnya gitu. kayak ya Allah nah sih lagi. Iya. Ya, itu yang memang kita perlu belajar hal demikian ya, dan perlu memahami bahwa kesuksesan, keberhasilan itu bukan hak prerogatif manusia, tapi itulah haknya prerogatifnya Allah. Wow. Allah lah yang menentukan keberhasilan kita. Manusia hanya diperintahkan berikhtiar. Jadi jangan lupa tuh ikhtiarnya segimana. 10%, 20%, 30%. Oh, iya, benar, Atau benar, hanya benar. 0, itu lebih parah lagi. gitu ya. Apalagi kita tidak berikhtiar sudah keluh kesah. Nah, Waduh. marak Waduh. terjadi di generasi kami. Iya. Gitu. Berarti kita Betul. sudah tahu misalnya emang sudah pada dasarnya sudah ditentukan alur hidup kita ya, meskipun misalnya contohnya kita mau ke Cahem tadi tapi taunya Iya. lurus ke Cileunyi gitu. Tuh. Mana misalnya lagi puasa-puasa seret-seret taunya di Cileunyi ada pembagian takjil, berarti Oh. dapat Wallahu rezeki. alam ya Ya, wallahu ternyata. alam Iya, ya. itu. Kita tidak bisa menebak dan tentunya mungkin kalau dalam mengeluh kita mungkin ya seperti jika kita memang dapat ada masalah ataupun ada hambatan Iya. mengeluh ke Allah gitu. Betul. Bahkan mungkin kalau untuk sholat tahajud juga dianjurkan gitu ya Pak Ustadz. Sangat dianjurkan. Jadi kalau kita dalam tahajud itu jangan malu-malu sama Allah. Kita kan orang malu ya. Iya benar. Kalau sama ini pasangan hidup kita nangis, tapi sama Allah enggak. Iya Ini makanya. gengsi gitu Iya, maksudnya. gengsi. Tapi bagusnya itu dengan Allah nangis. Walaupun kita sampai basah baju kita gitu Iya, ya, sampai bercucuran. Ah, Hmm. pokoknya 1 liter 1 liter, air waduh. matanya itu ya. Tapi justru itu yang kata Allah ya, itulah nanti kamu akan mendapat kenikmatan. Biasanya orang secara psikologis ya, habis nangis itu ada kelegaan hati. Betul sekali. Nah, itulah yang Allah hancurkan. Maka bangun malam, kalau kesah ya Allah, aku tahu yang menentukan itu adalah Engkau. Wah, Kita ternyata cuma gitu. bilang ya Allah, jadikan aku orang yang sabar. Iya. Gitu. Oh, sambil nangis nggak apa-apa. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah aku yang terbaik. Kalau memang ini tidak baik bagi agamamu gitu ya, tidak baik bagi kehidupanmu, maka jauhkanlah. Tapi kalau baik ya Allah dekatkan. Gitu. Dan juga mungkin kalau nangisnya itu jangan sampai senggunggukan, nanti dikira orang rumah ada makhluk halus nih apa malam-malam nangis serem gitu ya. Oke. Apalagi suaranya beda hihi kan. Iya, serem Ya. lagi gitu Nah tapi ya. Pak Ustadz kalau misalnya dalam konteks mengeluh sendiri ya. Nah kalau misalnya ngeluh nih ke Allah, sampaikan misalkan ada, ini pasti ada beberapa orang yang melakukan ini. Misalkan saking keselnya sama Allah kayak, ya Allah kenapa sih? Iya. Kau tuh melakukan ini sama aku. Nah Iya, kesannya itu seperti gimana? menghardik. Menghardik, Gimana ya. tuh? Nah, ini yang tidak dianjurkan dalam Al-Quran itu, Oke. kata Allah, aku sesuai dengan perasaan kamu. Oke. Jadi ketika kamu bilang, ya Allah, kamu tuh kenapa sama aku? Nah, nanti malah Allah menimpakan apa yang kamu sangkakan gitu. Oh, Nah, bahaya, kayak gitu ya, berbahaya. Mas. Iya, Betul. malah terjadi soalnya itu. Lebih baik kita
berhusnudzon pada Allah. Ya Allah, terima kasih, tapi berikan aku jalan yang terbaik gitu. Jadi kalau kita berhusnuzon sama Allah, jadi Allah akan Iya, memberikan kan Memberikan iya. kita yang terbaik. Karena dalam Al-Quran itu kata Allah, aku tergantung sangkaan. Oh iya. Kalau misalkan tadi seperti Dara bilang begitu, ya jangan-jangan Allah betul menurunkan itu. Ya, takutnya ya. Betul. Sering banget nih ada yang cerita misalnya Iya. teman kan. Iya. Kemarin aku tahajud tapi asa berdosa. Kenapa emang? Ya aku tuh ya Allah menikah aku teh. Ngeluh gitu. Iya, itu yang dihindarkan dalam diri kita kalau berdoa itu ya jangan kita salahkan Allah, jangan berburuk sangka. Gini, Oke. frame-nya Allah itu di luar frame-nya manusia ya. Betul. Skenario segala macam itu udah di luar manusia. Iya. Cuma yang perlu kita yakini, apa yang diberikan Allah kepada kita itu udah pasti benar. Oke. Dan apa yang kita lakukan sekarang belum tentu betul. Oke. Ya, karena Allah nanti akan menempatkan kita pada sesuatu yang benar secara syariat, betul secara syariat gitu, pada real syariat. Nanti Allah akan menuntut. Yang penting satu, kembangkan sifat husnudzon sama Allah. Zon lah Gitu. sama. Jangan bilang, aduh Allah gimana sih? Saya tuh pengen sama dia, malah sama ini lagi. Iya, benar. Tapi kadang Gitu. yang menciptakan sifat husnuzon itu yang susah Pak Ustaz. Betul, Iya, nah, benar. makanya kita perlu riyadhah latihan. Latihannya tadi kalau kita ketusuk duri innalillahi. Kita ya itu latihan sebentar ya. Iya, Kalau kita misalkan lagi jalan terantuk batu atau istilahnya naon, kalau bahasa Sunda tuh titajong gitu. Titajong ya bener, titajong. Apa bahasa Indonesianya ya? Nah, kita tuh kadang-kadang itu kena batu. Nah, latihan pelan-pelan dengan situ ya innalillahi ya Allah. Nanti segala sesuatu percaya yakinlah. Kalau bagi saya semua itu sudah ada perjalanan hidup skenarionya. Jadi kita mengeluh silahkan. Allah tidak melarang kita mengeluh. Silahkan dalam Al-Quran. Saya dalam Al-Quran itu kalau baca, kita tuh sudah terframe sebagai makhluk yang mengeluh gitu. Oh iya benar. Maka karena Allah memberikan tempat, kamu mengeluh boleh. Sok Iya. datang kepadaku, nanti malam, sepertiga malam kamu nangis lah. Nangis. Iya. Itu udah dikasih tempat lagi sama Allah gitu ya. Kamu mengeluh saja. Gak apa-apa itu. Ya, buat yang suka nyari-nyari pundak, Allah tuh sudah dari awal Dari ya. awal sudah Apa yang memberikan. nyari pundak? Betul. Kamu hambaku ngeluh sama aku. Nah, gitu ternyata. Gitu Bukan ya. di status. Iya, Tapi iya. ini banyak nih Pak Ustadz kasus kayak gini Pak Ustadz. Kita mengeluh, tapi nanti ujung-ujungnya marah. Jadi membuat orang itu yang kita keluhkan ini jadi merasa sakit hati gitu Pak Ustadz. Nah, Jadi itu- mendengar keluhan dia jadi merasa sakit hati. Mungkin itu terjadi, iya betul. Itu terjadi betul. Iya betul Gitu ya. ya. Jadi Ya udah nih pemirsa, masih banyak lagi nih yang mau kita bahas. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.